Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil. Bapak hadirin, ibu hadirat sekalian yang dirahmati Allah taala, alhamdulillah syukurillah kita bisa kembali hadir bertemu pada subuh pagi hari ini di Masjid Baitul Salam untuk melanjutkan kajian kita Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, bab tentang sholat berjamaah. Insyaallah ini bagian ketiga, ya, bagian terakhir dari pembahasan tentang sholat berjamaah. Sebagaimana biasa, kita buka ta'lim kita dengan baca surah Al-Fatihah, surah pembuka, sebagai wasilah kita memohon kepada Allah Ta'ala agar membukakan hati kita sehingga kita bisa dengan mudah menerima ilmu, dan kita berharap ilmu tersebut menjadi cahaya dalam hati kita sehingga dalam setiap gerak-gerik kita, tingkah laku kita, setiap hala nafas kita selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wal hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas, ya, tentang sholat berjamaah, mulai dari, ya, hukum sholat berjamaah, ya, kemudian syarat-syarat imam, ya, dan siapa yang lebih pantas, lebih berhak untuk menjadi imam. Nanti ketika ada beberapa orang yang layak untuk jadi imam, maka siapa yang lebih pantas. Kemudian hukum-hukum yang khusus tentang imam. Nah, kemudian yang ketiga, pasal ketiga, ya, tentang posisi makmum, ya, terhadap imam. Kemudian hukum-hukum yang khusus tentang makmum. Ya. Lalu pasal keempat, apa saja yang wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Kemudian, ya, pasal yang kelima, cara makmum mengikuti imam, dan pasal yang terakhir, ya, bukan terakhir, keenam maksud saya, ya, yaitu yang ditanggung oleh imam. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh makmum tapi ditanggung oleh imam. Dan yang ketujuh terakhir, hal-hal yang mana jika salat imam rusak maka salat makmum juga rusak. Nah, ini kita masih ada 3 pasal lagi, yaitu pasal kelima, keenam, dan ketujuh, yaitu sifatu ittiba'il makmum dari imam, ya, cara makmum mengikuti imam, kemudian hal-hal yang ditanggung oleh imam. Dan yang terakhir, hal-hal yang merusak sholat imam dan juga ikut merusak sholat makmum. Kita mulai dari pasal yang kelima, yaitu sifatu ittiba'il imam lil makmum.
Ini ada dua masalah. Yang pertama tentang takbiratul ihram. Nah, ini yang masalah pertama sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Di mana ulama sepakat, ya, jika makmum takbirnya setelah imam, takbiratul ihram setelah imam, maka itu salatnya sah. Ya. Jika takbiratul ihramnya bersamaan dengan imam juga sah. Namun jika takbiratul ihramnya mendahului imam, nah ini sebagian kecil ulama ada mengatakan tetap sah, ya. Namun mayoritas mengatakan tidak sah, ya. Bagaimana mungkin terjadi kok makmum takbir duluan? Kalau zaman sekarang kayaknya nggak mungkin terjadi, ya. Kenapa? Udah ada pengeras suara, udah ada pengeras suara, jadi makmum bisa dengar. Nah, kalau zaman sebelum ada pengeras suara kan mungkin terjadi, gitu ya, mungkin. Jadi sebelum zaman ada pengeras suara, kalau jamaahnya banyak gitu kan, ya zaman Nabi dah katakan, ya, kan ada pengeras suara kan, gitu. Ini kalau Nabi takbiratul ihram, Allahu Akbar, memang sih ada yang apa namanya istilahnya bilanya, yang menitkan. Tapi kan mungkin kalau yang di ujung nggak dengar, gitu. Taunya udah masuk shaf, udah siap, nah takbir. Nah, itu kan mungkin terjadi, gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang nggak mungkin terjadi, ya, udah ada pengeras suara soalnya. Ya, kecuali makmumnya nggak dengar, ya, misalkan tuli misalkan, itu mungkin gitu. Nah, sehingga secara prinsip ya ulama-ulama fikih itu selalu mengakomodir setiap masalah. Itu poinnya, ya, mengakomodir setiap ada masalah. Gimana kalau terjadi? Ya kalau memang kebetulan dia tuli misalkan nggak dengar takbir, ya, atau mungkin imam sholatnya itu nggak pakai pengeras suara, ya, sehingga makmum nggak dengar takbirnya imam, nah, ini kita bisa pakai pendapat yang mengatakan sah, walaupun ini pendapat ya. Jadi prinsip umumnya keberagaman pendapat ini, ya, menjadi alternatif, menjadi solusi. Jadi kita nggak selalu serta-merta menyalahkan orang lain yang beda dengan kita, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk, ya, pembahasan masalah yang kedua. Fi hukmi man rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Hukum orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. Ruku bangun duluan, sujud bangun duluan. Nah, itu gimana hukumnya itu? Batal nggak sholatnya? Batal nggak sholatnya nih, kan gitu. Nih ruku imam belum bangun, udah bangun duluan. Sujud imam belum bangun, udah bangun duluan. Nah, batal nggak tuh sholatnya? Gitu ya. Secara prinsip makmum harus mengikuti imam, ya. Karena kalau nggak mengikuti imam buat apaan berjamaah, kan begitu, ya. Karena kan hadisnya Nabi mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu, gitu. Ya. Sesungguhnya seorang menjadikan imam tidak lain untuk diikuti. Maka jika imam ruku, rukulah. Jika imam sujud, sujudlah. Berarti dari susunan kalimatnya terlihat idza raka'a, jika imam ruku. Berarti tungguin, ya kan? Farka'u, maka rukulah. Jadi jika imam ruku. Berarti kalau imam belum ruku, jangan ruku, kan gitu, ya. Wa idza sajada fasjudu, kalau imam sujud, sujudlah. Berarti jangan sujud kalau imam belum sujud, gitu ya. Dan ini kan bisa terjadi membarengi imam, bisa jadi mendahului, bisa jadi setelah imam, ya, begitu. Nah, di sini kita lihat penjelasan ulama, ya, dalam kitab ini. Oke. Sini katakan, ya,
Al aslu wal ittiba. Hukum dasarnya adalah mengikuti. Ya, maka dikatakan wa dzalika la yakunu illa ba'da ay yataqaddamal imam imma bi takbir wa imma bi iftitahi wa imma, ya, jadi mengikuti imam. Imam posisinya lebih depan, kemudian imam takbir, kemudian imam membuka Fatihah. Nah, itu kita ikutin. Nah, wa amma man rafa'a ra'sahu qabla al-imam. Adapun orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, bangun dari ruku lebih dahulu, bangun dari sujud lebih dahulu, fa innal jumhur yarawna annahu asa'a walakinna salatahu jaizah. Ya, jumhur ulama mengatakan dia telah berbuat kesalahan, asa, tapi sholatnya tetap boleh, tetap sah, nggak batal berarti. Nah, wa annahu yajibu alaihi ayyarji'a fa yattabi'al imam. Namun dia wajib balik tuh. Ya, dikira imam udah bangun dari ruku, belum, nah balik lagi tuh ruku lagi, tuh begitu. Ya kan? Dibangun dari sujud, nyata imam belum bangun, langsung balik sujud lagi, tuh begitu. Gitu ya. Jadi begitu dia bangun, nyata masih sujud, balik sujud lagi. Jangan diam duduk, nungguin imam bangun, enggak, balik lagi, balik lagi, begitu ya. Ya, dibangun dari ruku, langsung balik lagi. Ya, kalau zaman sekarang ini kan kemungkinan terjadinya mestinya kecil ya. Kenapa? Karena udah ada pengeras suara. Kalau masih juga, ya kan? Ini kan fikih dibuatnya sebelum ada pengeras suara. Ya, sebelum ada pengeras suara. Ya, makanya masalah-masalah fikih yang kalau kita baca di buku-buku klasik itu sebenarnya zaman sekarang banyak yang sudah bisa dihindari, ya, dengan ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Masalah-masalah fikih klasik itu sudah banyak yang bisa dihindari, ya, udah banyak masuknya waktu. Nah, itu kan udah gampang kan. Oh, dulu kan masuknya waktu nggak matahari dulu, ya kan gitu ya. Nah, jadi masalah-masalah yang terjadi di zaman dahulu, ya, itu sudah banyak yang dapat dihindari. Maksud contohnya masalah ini, ya. Jadi kalau masih ada yang bangun duluan, nah, ya, saya nggak komentar dah. Ya kan, emang nggak dengar apa imam belum takbir kan gitu, ya kan? Ya, nah maka yang bagus begini, yang bagus kita tuh jangan bergerak sebelum imam selesai mengucapkan bacaannya, sami Allahu liman hamidah, nah baru bangun gitu. Jangan pas sami udah bangun, jangan. Yang masih gagah cepat gerakannya, bisa jadi cepetan aja kan. Imam belum sempurna diri, ya kan, dia sudah tegak berdiri. Imam belum posisi duduk, dia udah duduk, berarti kan duluin kan. Ya, bangun apa? Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Nah, pas bar baru kita bergerak. Nah, begitu. Itu yang bagus begitu. Kalau di Indonesia umumnya jamaah tuh enggak disiplin. Kalau kita lihat CCTV enggak rapi, ada yang duluan, ada yang belakangan, tuh begitu. Ya. Tapi pengalaman saya di Mesir, orang Mesir tuh tertib, rapi, nggak ada yang duluan, nggak ada yang belakangan, kecuali emang lemah ya, nggak bareng gitu. Kenapa? Karena imam tuh mengucapkan takbir Allahu Akbar setelah selesai posisinya. Jadi bukan pas ngangkat kepala udah bilang Allah, tapi begitu udah duduk Allahu Akbar. Nah begitu. Ya. Bangun dari ruku juga, sami Allahu liman hamidah, udah tegak baru bilang sami Allah. Itu yang saya perhatikan begitu. Coba ada bapak kalau yang pada umroh yang bisa sempat ngelihat imam, susah juga ngeliat posisi imam ya, paling depan. Kali ada yang bisa ya, usahain ya. Coba begitu cara sholatnya. Atau lihat ini dah, lihat TV ya, channel Mekah, channel Madinah kan terkadang kan ada posisi imam di center kan.
Nah, lihat tuh. Jadi begitu. Jadi bangun dulu. Sami Allahu liman hamidah. Nah, begitu. Udah tegak diri baru bilang sami Allah. Ya, jadi bukan pas bergerak mau bangun sami Allahu liman hamidah. Nah, itu makmum ada begitu dengan kalimat sami Allah udah bangun. Akhirnya duluin imam. Nah, cuma saya juga pernah dapat kalau dari guru-guru di Indonesia. Ya, guru saya di tempat saya di rumah. Ya. Orang-orang dulu itu ngajarinya dari awal sampai selesai. Sampai selesai. Allahu Akbar. Begitu. Bayangin aja dari posisi sujud sampai diri. Itu berapa detik tuh? Dari sujud sampai diri nih. Allahu Akbar tuh. Dari sujud sampai diri itu berapa detik tuh? Ya kan? Kan panjang tuh. Ya kan? Jadi katanya karena dalam sholat itu gak boleh ada kosong dari dzikir, gitu katanya. Gak boleh kosong. Jadi dari Allah tuh mulai Allahu Akbar tuh begitu. Barnya tuh sampai di atas. Mulai Allahnya pas mulai Allah. Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Nah, menurut saya bukan salah, tapi akibatnya jamaah jadi ada yang bangun duluan, ada yang bangun belakangan, jadi nggak bareng. Gitu ya. Saya pernah sampaikan begitu. Saya bilang nggak salah sih secara hukum. Cuma tujuan dari berjamaah adalah kebersamaan dan keberagaman, jadi nggak tercapai. Kenapa? Karena ada yang begitu dengar imam sami Allah udah bangun. Terkadang kan ada gerakannya lebih cepat dari imam karena masih gagah. Gitu kan? Ya kan? Nah, kalau imamnya umurnya udah 50 60 kan pelanan gerakannya. Ya kalau imamnya masih muda umur 20 30 tahun, saya cepat. Nah, kalau imamnya 50 tahun 60 tahun pasti pelan kan gerakannya kan? Apalagi dari sujud ke diri. Bayangin aja dari sujud sendiri ya. Imamnya umur udah 60 tahun misalkan. Kita tetap jadi imam kenapa? Bacanya enak, suaranya bagus gitu ya. Guru kita kan kita suruh jadi imam kan. Tapi kan ada 60 tahun mau pelan kan? Allahu Akbar. Nah, panjang banget tuh. Ada makmum ada mulut. Dari hari duluan tuh. Coba lihat dah. Kalau ada CCTV di masjid perhatiin kayak gitu. Pasti begitu. Jadi orang Indonesia tuh nggak seragam. Nggak seragam. Ya. Ya. Maka kata saya, ya, memang sih nggak salah pendapat tadi yang mengatakan mengucapkan takbirnya itu penuh dari mulai bergerak sampai selesai, nggak salah. Cuma kalau kita melihat tujuan dari sholat berjamaah adalah kebersamaan, keberagaman, jadi nggak tercapai, gitu. Ya, tujuan dari sholat berjamaah itu kan kebersamaan dan keberagaman. Nah, kalau sholat berjamaah tapi nggak seragam, dilihat juga nggak enak, gitu ya. Gitu. Nah, ini memang tadi ya, mendahului imam bangun dari sujud atau bangun dari ruku itu tidak membatalkan sholat, tapi faqad asa'ah, telah berbuat salah, begitu. Dan dia harus balik tuh ke posisi semula kalau emang imam belum bangkit dari ruku atau sujud. Ya. Nah, namun ada yang berpendapat lain mengatakan salatnya batal. Salatnya batal tuh. Gitu ya, seperti itu. Ya. Nah, apa dalilnya? Hadis Nabi yang berbunyi amma yakhafu alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang mengatakan amma yakhafu, apakah tidak takut alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar,
Allah ubah kepalanya menjadi kepala keledai. Jadi orang yang bangun lebih dulu dari imam, bangun dari ruku, bangun dari sujud, mendahului imam, itu ancamannya kepalanya dijadikan kepala keledai. Ini kalau baca syarahnya ya, ini kalau baca syarahnya nih. Ada mengatakan ya, ini maknanya hakiki, beneran Allah jadiin keledai kepalanya, tapi nanti di akhirat. Jadi yang agak mesti tiba-tiba menjadi keledai kepalanya, enggak. Ya, jadi mana hakiki nanti di akhirat hukumannya kepalanya jadi kepala keledai. Berarti nanti kalau di padang mahsyar kita ngeliat orang kepalanya keledai, nah nanti dulu tuh waktu sholat sering duluin imam tuh. Kan nanti di padang mahsyar itu rupa manusia beragam, ya kan? Sesuai dengan amalnya beragam rupa manusia itu di padang mahsyar. Nah kalau emang hadis ini mananya hakiki, Allah ubah kepalanya jadi keledai. Nah, tuh, ya kan? Jadi keledai kepalanya tuh. Nanti kalau kita lihat, nah kepalanya keledai, nah, berarti waktu sholat di dunia tuh sering duluin imam tuh. Ya kan? Yang kedua mengatakan maknanya majazi. Tapi majazi, ya kiasan. Keledai itu kan sering dikonotasikan sebagai hewan yang dungu, gitu ya. Walaupun sebagian orang meneliti hewan keledai itu sebenarnya cerdas, gitu. Tapi udah menjadi umum ya, udah menjadi umum bukan di Indonesia doang, ya. Di Arab juga kalau orang dungu itu dibilang keledai, begitu, umum. Contohnya nih, ya, lagi di jalan raya ada orang bak kendaraan ugal-ugalan, ya hibah, begitu bilangnya itu. Gitu ya, ya, jadi orang berkendaraan ugal-ugalan gak disiplin, diteriakin ya himar, entah himar atau begitu, ya. Nanti kita karena keledai jarang adanya, ya jangan digunakan kata keledai ya. Kalau di Mesir keledai banyak, ya. Jadi keledai itu kan dimaknai oleh sebagian orang sebagai simbol kedunguan. Berarti dungu dong, udah tahu ada imam, ngapain duluin? Nah begitu. Jadi orang yang suka mendahului imam tuh orang yang kayak keledai. Ya kalau mananya majazi, ya masih ringan. Kalau mana hakiki, beneran jadi keledai di akhirat. Nah makanya dari dua ta'wilan inilah ulama beda pendapat. Bagi yang mengatakan mananya hakiki, berarti kan ancaman beneran kan? Nah sesuatu pelanggaran yang disertai dengan ancaman berarti haram, maka sholatnya batal, ya kan? Tapi yang memaknainya majazi nggak sampai batal, tapi tetap dosa. Tuh, begitu. Jelas ya? Jadi kesimpulannya ulama sepakat nggak boleh mendahului imam, gitu ya? Gitu. Nah, tapi kalau mendahului, nah baru beda pendapat tentang batal atau tidak. Tuh, ya. Insya Allah kadang duluin ya. Gitu. Nah, kemudian perinciannya nih ya, tentang man sabaqa al imam fi sholatihi, barang siapa nuli imam dalam sholatnya. Mazhab Hanafi mengatakan ya, makmum jika menuli imam rukuk sebelum imam atau membersamai imam dalam rukuknya sah sholatnya. Tapi kalau seandainya ya dia mendahului imam, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu mazhab Hanafi yang mengatakan yang mendahului imam mazhabnya sholatnya tidak sah. Oke. Adapun mazhab Maliki ya mengatakan barang siapa yang bangkit sebelum imam tapi dia sudah melaksanakan rukun tersebut, sholatnya tidak batal. Tadi ya, dia sudah rukuk tapi bangunnya lebih dahulu, ya kan? Nah, itu berarti sholatnya tidak batal gitu. Oke. Tapi kalau dia ya belum melaksanakan rukunya, misalkan habis ruku nggak pakai tidak langsung sujud, nah itu batal sholatnya. Kenapa? Karena ada rukun yang ditinggalkan, gitu. Ya.
Kalau mazhab Syafi'i sama tadi dengan Maliki, yang mengangkat kepala sebelum imam, nah itu salatnya tidak batal. Ya, tidak batal selama dia telah melaksanakan rukun tersebut. Ya, gitu. Nah, kalau mazhab Syafi'i mengatakan lakin la ya'ud, dia nggak perlu balik. Berarti kalau udah bangun ya udah tungguin, nah, gitu. Itu mazhab Syafi'i, ya begitu. Ya, alasannya li'annaha mukhalafatun yasirah, kan itu pelanggaran yang ya sedikit, yang ringan. Ya. Nah, alasannya kenapa nggak boleh balik lagi? Nah nih, kenapa nggak boleh balik lagi kan? Udah bangun nih, ternyata imam belum bangun. Kenapa nggak boleh balik lagi? Alasannya karena kalau balik lagi berarti rukunya 2 kali. Dua kali ruku kan? Kalau balik lagi nih berarti rukunya 2 kali kan? Gitu tuh alasannya. Ini istihadnya mazhab Syafi'i ya. Ini udah bangun dari ruku nih, ternyata imam belum bangun, balik lagi. Nah, berarti kan sama aja rukunya 2 kali. Ya kan? Sujud kan itu juga sujud nih. Bangun dari sujud, imam belum bangun, sujud lagi. Ya kan? Nah, berarti kan sujud 2 kali atau lebih. Nah, itu alasannya seperti itu. Ya. Nah, memang kesimpulannya kalau sejauh yang saya pelajari, ya, masalah itu timbul ketika ada pelanggaran. Nah, itu kesimpulannya. Gitu ya. Masalah timbul karena ada pelanggaran. Kalau kita tertib, disiplin, shallu kama ra'aitumuni sholli, kelar udah. Ya, kelar. Ya. Di buku fikih kenapa begitu tebalnya? Kan nggak mungkin ya Nabi ngajarin fikih seperti ini. Ya, buku fikih sampai tebal banget kan? Nah, kita aja belajar fikih udah berapa bulan coba? Baru saja jamaah doang. Kayaknya nggak mungkin Nabi ngajarin berbulan-bulan gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena memang ulama fikih merasa berkewajiban untuk menjawab setiap masalah, begitu. Ya. Dan permasalahan itu datang ketika ada pelanggaran. Ketika ada pelanggaran. Kalau nggak ada pelanggaran, ya nggak ada masalah. Ya makanya hidup kalau nggak mau bermasalah jangan melanggar. Nah itu kesimpulannya. Ya seperti itu. Oke. Nah sekarang pasal yang ke-6. Fima hamalahu al-imam anil ma'mum. Yang ditanggung oleh imam dari makmum. Jadi ada kesalahan-kesalahan makmum tapi sudah ditanggung oleh imam. Ya. Nah, yang pertama, ulama sepakat la yahmilul imam anil ma'mum syai'an min faraidis shalat. Ulama sepakat ittafaqu ala annahu la yahmilul imam anil ma'mum syai'an min faraidis shalat. Ya, bahwasanya imam tidak menanggung sesuatu pun dari makmumnya dalam perkara yang sifatnya faraid, wajib, nggak nanggung. Ya, jadi kalau imamnya rukuk, makmumnya kagak, ya nggak sah sholatnya makmum. Ya kan? Imamnya sujud, makmumnya kagak, ya nggak sah sholatnya makmum. Jadi kalau yang fardu, yang hukumnya rukun atau wajib, itu makmum wajib mengerjakannya dan tidak terwakili oleh imam. Itu yang pertama ya. Jadi yang rukun-rukun dalam sholat, yang wajib-wajib dalam sholat, itu wajib dikerjakan oleh makmum. Kalau tidak, berarti sholatnya nggak sah. Berarti, ya kan? Nah, sini katakan, fayakunu damanul imam lahu fis sunani faqat. Ya, maka yang ditanggung oleh imam untuk makmum adalah yang hukumnya sunnah. Ya kan? Yang hukumnya sunnah. Ya. Kalau gerakan dalam sholat itu rukun semua. Semua gerakan rukun.
Ya, berdiri rukun, ruku rukun, i'tidal rukun, ya kan? Sujud rukun, duduk antara dua sujud rukun. Itu rukun ya. Sujud 2 kali, yang kedua rukun. Nanti duduk tasyahud akhir rukun. Nah, itu berarti yang wajib-wajib tuh, yang nggak bisa ya pikul oleh imam. Takbiratul ihram rukun juga. Nah, nggak bisa diwakili tuh. Berarti makmum harus tetap takbir. Nanti tunggu sebentar. Kan, gitu ya. Jadi yang saya katakan tadi yang semua yang sifatnya gerakan rukun tuh. Oke? Nah, yang sunnah berarti kalau makmum tidak mengerjakan sudah terwakili oleh imam. Yang sunnah nih, takbir intikal namanya. Takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Itu sunnah. Ya, takbir ruku, Allahu Akbar, ya, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu semua sunnah hukumnya. Takbiratul ihram rukun. Yang pertama ya, Allahu Akbar, itu rukun, wajib. Tapi takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari rukun ke rukun, itu hukumnya sunnah. Artinya kalau makmum nggak baca, tetap sah. Ya kan? Makmumnya ngelamun sholatnya, yang sunnah nggak kebaca sama dia. Akan ikut imam aja kan begitu, ikutin imam aja udah. Karena ngelamun, ya kan? Nggak khusyuk, di ngelamun lagi banyak masalah. Nah itu sholat tetap sah tuh. Udah dipikul oleh imam. Nah, bacaan apa lagi yang sunnah? Ya bacaan saat ruku, saat sujud, saat i'tidal, saat duduk antara dua sujud, iftitah sebelum Fatihah, itu kan sunnah semua tuh, ya kan? Nah makmum bacaannya sudah terwakili oleh imam, termasuk sujud sahwi. Nah, jadi kalau ada makmum melakukan kesalahan yang wajib diganti dengan sujud sahwi, nah itu makmum nggak perlu sujud sahwi. Ya begitu. Di sini katakan ya. Minas sahwi wa ghairihi, ya. Kal qira'ah min haitsu jumlah, ya, secara umum bacaan itu kan umumnya sunnah, ya kan, umumnya sunnah gitu. Nah ini kita lihat perinciannya nih, ya kan, kecuali satu yang ulama beda pendapat, apakah ya cukup imam saja yang baca, makmum nggak perlu, ataukah makmum tetap harus baca. Itu apa? Tadi Al-Fatihah. Gitu ya. Al-Fatihah. Tuh yang ulama beda pendapat. Ya. Jadi satu nih, Al-Fatihah yang tadi Bapak tanya ya. Apakah makmum sudah terwakili oleh imam sehingga nggak perlu baca Fatihah? Ataukah makmum tetap harus baca Fatihah? Ya, bersama imam. Nah, ini ulama beda pendapat. Ya, sampai jelas ya. Ya, sebelum saya jelaskan Fatihahnya nih. Ya. Gitu. Ya. Jadi semua bacaan yang hukumnya sunnah itu sudah terwakili oleh imam. Tuh enak aja di makmum tuh begitu. Biar imam aja kerjain, kita mengikut aja. Ya, jadi kalau sholatnya sambil ngelamun juga masih sah, yang penting nggak ketinggalan namanya imam gitu. Ya kan? Nah kecuali satu, bacaan surah atau bacaan Al-Fatihah. Nah, ini ulama beda pendapat. Ada 4 pendapat. Yang pertama mengatakan al-ma'mum yaqra'u al-imam fi ma asarra fihi wa la yaqra'u ma'hu fi ma jahara bihi. Pendapat yang pertama mengatakan makmum membaca bersama imam, baca Fatihah dalam sholat sir, berarti zuhur dan asar. Berarti nggak terwakili tuh. Berarti makmum tetap harus baca Al-Fatihah dalam sholat zuhur dan asar. Tapi fi ma jahara bihi, nah kalau sholat jahar, maghrib, isya, subuh, nah berarti makmum nggak perlu baca Fatihah. Sudah terwakili oleh
imam. Gitu ya. Pendapat kedua, annahu la yaqra'u ma'ahu aslan. Makmum nggak perlu baca sama sekali. Ya, jadi udah cukup imam aja yang baca. Makmum dengerin aja. Makmum dengerin. Jadi nggak perlu baca juga Fatihah, nggak perlu. Imam baca Fatihah, makmum dengerin. Imam baca surah setelah Fatihah, makmum dengerin. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, yaqra'u fi ma'sara ummal kitab wa ghairaha. Dalam salat sir, zuhur dan asar, makmum baca Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Berarti bukan Fatihah doang tuh, boleh surat yang lainnya. Ya. Jadi ini Bapak ya, kalau kita salat zuhur, kalau imamnya agak panjang, itu jangan berhenti di Fatihah doang. Udah saya Fatihah, imam belum ruku, baca lagi yang lain. Jangan diam. Gimana? Bapak pakai gimana? Fatihah doang ya? Fatihah doang? Sambil nungguin imam ruku? Iya. Kebanyakan begitu. Ya. Jadi yang baik adalah baca lagi, nggak apa-apa. Apa aja. Baca Al-Fatihah selesai, imam belum ruku, baca kulhu. Belum ruku lagi, baca Al-Falaq. Belum ruku lagi, baca An-Nas. Nah begitu. Jadi nggak kosong, nggak bengong aja diem gitu, nggak, jangan. Nih bapak nih, ya Allah mengatakan dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, ya tegakkanlah salat untuk mengingatku. Berarti dalam salat harus ingat Allah, jangan ngelamun, jangan bengong. Zikirnya apa? Sesuai dengan posisinya. Kalau diri baca surah, ya kan? Ruku, bacaan ruku, ya kan? I'tidal, bacaan i'tidal. Sujud, bacaan sujud, begitu. Kalau imamnya sujud, kita udah baca tasbih 3 kali belum kelar, baca lagi tasbih, nggak apa-apa. Gitu ya? Imam rukunya agak lama nih, kita udah baca tasbih 3 kali belum bangun, baca lagi. Gitu ya? Jadi jangan bengong, jangan ngelamun, baca lagi. Oke? Begitu kaidahnya. Kadang-kadang kalau kita sholat zuhur nih, kita mau baca iftitah. Takutnya ternyata imamnya kecepatan. Kita baca iftitah, baca Fatihah belum kelar, ruku kan gitu. Akhirnya kita nggak baca iftitah dah. Ya kan? Takut ntar imamnya buru-buru langsung baca Fatihah. Kan kita tahu iftitah sunnah kan? Kita baca Fatihah kan? Ternyata kita udah kelar baca Fatihah, imam belum ruku, baca lagi. Surat apa aja, ayat apa aja, silakan. Ya, begitu. Jangan bengong ya, baca lagi. Udah saya baca Fatihah, imam masih diri, belum ruku, baca lagi kulhu. Ya kan? Ternyata belum juga ruku, baca lagi Al-Falaq. Belum ruku juga, baca lagi An-Nas. Belum ruku juga, baca lagi apa aja. Baca lagi apa? Al-Asri misalkan yang pendek-pendek gitu ya. Belum juga, baca lagi apa lagi? Al-Kautsar yang pendek-pendek. Gitu ya. Ini bukan Fatihah doang. Bukan Fatihah. Oke, seperti itu. Nah, itu rakaat pertama dan kedua. Kan kalau rakaat ketiga dan keempat cuma Al-Fatihah gitu. Oke. Pendapat ketiga tadi ya. Ya saya ulangi lagi pendapat ketiga. Ya, jadi ketika bacanya sir, yaitu zuhur dan asar, baca Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Tapi kalau dalam jahar, berarti maghrib, isya, subuh, itu cuma baca Fatihah saja. Coba baca Fatihah saja. Ya, imam selesai baca Fatihah, ya kan? Nah lalu imam baca surah, nah kita baca Fatihah. Gitu. Fatihah doang tuh. Selesai baca Fatihah, ya udah diam, jangan baca yang lain, dengerin bacaan imam. Nah, begitu. Ya, imam tadi bacanya panjang kan tuh. Kita baca Fatihah udah kelar, imam masih baca, dengerin, jangan baca yang lain, jangan. Jangan baca yang lain. Tapi kalau rakaat ketiga dan keempat, maghrib isya ya, nah itu baru kita baca Al-Fatihah. Begitu. Ya. Oke.
Gimana? Diam aja. Keempat belum, baru tiga. Baru tiga. Belum, keempat belum. Aha. Baru tiga. Ini sekarang yang keempat nih. Baru tiga. Oke. Oke. Sekarang yang keempat nih. Ya kan? Yang penting udah paham ya. 1, 2, 3. Sekarang keempat. Imamnya? Ya nanti saya sebutkan. Ada di sini sebutkan. Oke. Ya. Pendapat yang keempat, ya. Perbedaannya apa? Faraqah fil jahri baina ayyasma'a qiraatal imam aw la yasma'. Kalau pendapat ketiga, pembedanya adalah bacaan imam jahar atau sir. Itu pembedanya. Ya, kalau sir ya seperti rakaat ketiga keempat sama zuhur asar, ya kan? Kalau jahar berarti maghrib, isya, rakaat 1 2 dan subuh. Itu jahar kan? Begitu. Nah, kalau pendapat keempat ya, standarnya bukan jahar atau sir, tapi apa? Makmumnya dengar atau tidak. Ya, bisa dikatakan baina ayyasma qira'a aw la yasma. Ya, fa'aujaba alail qira'a idza lam yasma. Kalau makmum nggak dengar bacaan imam, nah itu dia wajib baca. Tapi kalau makmum ya dengar bacaan imam, maka jangan baca. Wa nahu anha idza sami'a. Ya, jadi kalau makmum mendengar bacaan imam, nah makmum dengerin aja dah, jangan baca. Ya. Nah, ini juga konteksnya tentu nggak berlaku zaman sekarang. Kenapa? Udah ada pengeras suara. Begitu ya? Udah ada pengeras suara. Ya. Nah, sebelum ada zaman pengeras suara, kan mungkin ya, makmum nggak dengar bacaan imam kan? Imam baca di depan, baca maghrib, isya baca kan? Tapi karena nggak pakai pengeras suara, makmum di ujung nggak dengar. Nah, kalau nggak dengar, wajib baca. Tapi kalau dengar, nggak boleh baca. Paham ya? Baru pendapatnya siapa? Tadi pendapat yang pertama apaan tuh? Ingat nggak? Hah? Bukan, pendapat pertama bukan dengerin aja. Hah? Yang pertama adalah kalau imamnya sir baca, kalau imamnya jahar nggak baca. Ini pendapat Maliki. Oke. Nah, kalau yang pendapat kedua, apa yang kedua? Nggak baca sama sekali. Udah imam aja yang baca, dengerin aja. Nggak baca sama sekali. Ingat ya, kita lagi bicara Fatihah ya. Dan jangan yang kemana-mana nih. Kan yang lain sunnah. Yang lain sunnah kan gitu kan. Gitu ya. Kecuali tasyahud. Itu beda pendapat juga kalau tasyahud akhir ya. Gitu. Oke. Yang lain sunnah hukumnya. Tasyahud juga kan sir juga. Nah, imam kan baca tasyahud sir juga ya. Kan begitu. Oke. Nah, kalau pendapat kedua nggak baca sama sekali, dengerin aja udah. Jadi kalau makmum nggak baca apa-apaan pun, yang penting ikutin imam. Imam diri ikut diri, imam ruku ikut ruku, imam salam ikut salam, sah. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Oke. Nah, pendapat ketiga, tadi apa pendapat ketiga? Nah, pendapat ketiga ya, kalau jahar tetap baca cuma Fatihah saja. Kalau jahar tetap baca cuma Fatihah saja. Tapi kalau sir baca semuanya. Gitu ya? Jelas ya? Itu mazhab Syafi'i. Itu mazhab Syafi'i gitu. Oke. Nah, yang ketiga apa tadi? Nah, yang keempat ya, yang keempat apa keempat? Hah? Yang keempat, kalau dengar suara imam, dengar bacaan imam, nggak boleh baca. Ya, tapi kalau nggak dengar, baru baca. Ini pendapat mazhab
Hambali. Ya, beda-beda ya. Beda? Beda. Dalam satu sholat itu apa pendapat imam itu boleh. Nah, sekarang berlakukan semua nggak mungkin, pasti salah satunya. Nah, ini nggak mungkin semuanya, pasti salah satunya. Nah, pertanyaan saya, seandainya nih jamaah di masjid nih udah tahu 4 pendapat tadi, ya boleh nggak ikutin salah satunya? Boleh. Dan nggak boleh saling menyalahkan. Kenapa? Karena ada referensinya, karena ada rujukannya. Tetap bisa berjamaah nggak? Ya tetap bisa, ya kan? Tetap bisa berjamaah, malah nggak bisa, ya kan? Tetap bisa berjamaah. Sah. Setelah yang kemarin, setelah imam membaca kita baca Fatihah, kemudian imam belum selesai baca surah, kita baca lagi. Enggak, kalau jahar kagak, itu sir. Kalau jahar enggak, enggak ada yang berkata begitu kalau jahar. Enggak, ya. Nih, ya. Kalau kita pakainya Syafi'i, ya kan? Imam baca jahar. Kita dengerin nih. Kita hanya diwajibkan baca Fatihah saja, nggak boleh baca yang lain. Imam saya Fatihah, kita dengerin kan? Nanti imam baca surah, kita baca Fatihah. Saya Fatihah, selesai, udah, jangan baca yang lain, dengerin. Nah, kalau yang sir baru kayak yang sir ya. Kalau yang sir nih, sir kan zuhur sama asar. Ya kan, zuhur sama asar ya. Rakaat pertama, rakaat kedua tuh. Ya kan? Ya, rakaat pertama, rakaat kedua. Kita udah saya baca Fatihah, imam belum ruku. Ya kan? Baca lagi surah yang lain. Itu yang sir. Oke. Jelas ya? Kebetulan kalau yang sir itu tetap waktu biasanya waktu ya kali mau lamaan dikit nggak buru-buru ya nggak apa-apa gitu ya, boleh-boleh aja. Sebenarnya kalau pengalaman saya tuh tergantung imamnya. Kalau imamnya masih muda pengennya buru-buru, tapi kalau imamnya udah 50 tahun ke atas pasti pelan-pelan. Nah, itu pengalaman saya ngeliat gitu ya. Di masjid saya tuh imamnya kan nggak satu ya, imam sholat ada yang masih muda, ada yang udah di atas 50 tuh. Itu kalau yang masih muda cepet sholatnya. Saya tegur, ente kalau jadi imam jangan merasa muda. Kenapa? Makmum yang tua banyak. Bilang gitu. Ente muda tapi makmum yang tua banyak. Jadi kalau ente lagi jadi imam, walaupun ente masih muda, ente harus merasa udah tua. Nah, gimana? Sakta. Oh ya. Nah, sakta itu jadi begini. Nih, tapi sebelum saya jawab, saya lanjut dulu ya. Nanti ada kaitan dengan jawabannya. Oke? Saya lanjut dulu ya. Nah, sekarang kenapa kok bisa beda pendapat? Sababul khilaf ya kan? Ya, sebab beda pendapatnya apa? Kok bisa beragam begitu? Ya, jadi jangan kita nuduh ulama bikin pendapat semaunya, kagak, nggak ada. Nggak ada ulama bikin pendapat semaunya, nggak ada sama sekali. Nihil, ya, tidak ada seorang ulama pun berpendapat ya itu karena keinginannya, enggak. Mereka berpendapat berdasarkan apa yang mereka pahami dari dalil yang mereka dapati. Itu kata Rasul. Nanti ya. Jadi bukan berdasarkan saya maunya begini, enggak. Beda dengan hukum manusia ya. Kalau hukum manusia sangat jelas, hukum dibuat untuk kemaslahatannya. Nah itu jelas banget dah. Orang yang paling bodoh pun tahu. Sampai undang-undang kudu diganti. Kan begitu kan? Jelas dah, pokoknya udah jelas dah. Ya. Kalau udah hukum manusia itu sudah bisa dipastikan
untuk kemaslahatan. Siapa? Ya siapa aja deh, berarti ada kemaslahatan. Kemaslahatan yang bikin kah? Kemaslahatan orang yang nitip kah? Kan gitu ya. Jelas dah. Pasti itu begitu. Ya kan? Jangankan undang-undang Bapak ya. Mohon maaf nih, jangankan undang-undang. Peraturan pun mungkin bisa jadi di DKM ya, bikin peraturan. Bisa jadi nih. Umumnya orang bikin peraturan tuh untuk memudahkan dirinya. Sekolah bikin peraturan buat mempermudah sekolahnya, bukan muridnya. Ya, biasanya begitu. Sekolah bikin peraturan buat mempermudah sekolahnya, bukan mempermudah muridnya. Begitu. Kalau dia mempermudah muridnya, murid-murid yang nggak bisa bayaran, nanti kita cariin donatur. Nah, itu baru mempermudah muridnya itu namanya. Ya kan? Tapi kan sekolah bikin peraturan bayaran paling lambat tanggal 5. Nah, udah gitu aja, dia nggak mau tahu tuh murid susah apa kagak. Nah, itu namanya sekolah bikin peraturan buat kepentingannya. Tapi kalau dibikin peraturan buat kepentingan murid, yang nggak bisa bayaran lapor ke saya cariin donatur. Nah, itu baru untuk kepentingan murid. Begitu ya? Jadi jangankan undang-undang, sekolah aja begitu. Ya, jadi kalau sekolahnya belum benar ya wajar kalau rakyatnya belum benar. Nah, tapi kalau ulama bikin hukum, nggak ada tuh. Untuk kepentingannya nggak ada sama sekali. Semua karena memang dalilnya begitu, ya itulah mereka berpendapat. Gitu. Paling nanti bedanya tadi, dalilnya satu, tapi ada penafsiran yang berbeda. Nah gitu aja ya. Kita tentang apa? Bangun mendahului imam, kan dalilnya satu tuh, ya kan? Tapi yang melihatnya mana hakiki, batal sholatnya. Yang melihatnya mana majazi, nggak batal lah begitu. Ya. Nah sekarang kita lihat nih, kau bisa beda pendapat dalam hal ini. Di sini karena ada beberapa hadis tentang ya hal yang kita bahas yaitu tentang bacaan tadi. Ada 4 hadis bahkan. Yang pertama, hadis yang berbunyi la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat tanpa Fatihah. Nah ini hadis berarti dipakai oleh mazhab yang ketiga. Tetap wajib baca Fatihah. Ya kan? Walaupun jahar baca Fatihah. Begitu ya? Seperti itu. Oke? Hadis yang kedua. Ya. Ya. Hadis yang kedua, ya. Di sini Abu Hurairah bercerita, anna Rasulullah SAW insarafa min salatin jahara fiha bil qira'ah faqala. Ya kan? Jadi Rasulullah selesai sholat, di mana sholatnya jahar dalam lalu berkata, hal qara'a ma'i minkum ahadun anifa. Tadi ada yang ikut baca enggak bersamaku? Rasul tanya tuh. Faqala rajulun, ada yang bilang, na'am, ana ya Rasulullah. Ya, saya ikut baca ya Rasul. Lalu Rasul berkata, ya, mali unaziul Qur'an. Kenapa ada orang yang ya, naza itu kan artinya berebut. Rasul baca, dia baca juga kan gitu. Berarti kan berebut kan? Nah, sahabat paham, ternyata Rasul melarang. Kalau Rasul lagi baca, jangan ikut baca. Nah, makanya fantahanas anil qira'ah fi ma jahara fihi Rasulullah. Hanya orang-orang pun berhenti membaca kalau Rasul salatnya jahar. Berarti ini dalil buat siapa nih? Buat Maliki. Ya kan? Jadi kalau jahar jangan ikut baca, dengerin aja itu. Dengerin aja. Ya. Ini berarti dalil untuk mazhab Maliki. Oke. Hadis yang ketiga. Ya kan? Ini hadis ketiga ya dari Ubadah bin Samit tadi Abu Hurairah ya. Ya. Suatu ketika Rasulullah salatul qada ya, salatul qada apa namanya? Salat Isya ya, fasakulat alail qiraah. Jadi Nabi agak sedikit berat ya bacaannya. Nah setelah selesai, inilah arakum takrauna wara imam. Aku melihat kalian membaca di belakang imam. Sahabat mengatakan na'am ya. Lalu Nabi mengatakan fala taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jangan baca kecuali ummul Qur'an. Ini dalil Syafi'i juga nih. Ya, baca tapi ummul Quran aja. Ya, baca tapi ummul Quran saja. Yang lain jangan dibaca. Oke. Hadis yang keempat. Ya. Ya.
Dari Jabir, Nabi bersabda, "Man kana lahu imamun fa qiraatuhu lahu qiraah." Barang siapa yang memiliki imam, berarti ikut imam, maka bacaan imam itu cukup baginya. Fa qiraatu lahu qiraah. Bacaan imam untuknya sudah menjadi bacaan. Berarti sudah terwakili oleh imam. Ini berarti dalil untuk mazhab Hanafi itu. Ya, begitu. Jelas ya? Nah, ini kan hadisnya beragam nih. Hadisnya beragam. Nah, ya. Nah, dalam menyikapi hadis yang beragam, nah ulama baru beda pendapat dalam metodenya. Dalam metodenya. Oke. Nah, dalil yang secara umum dalam Al-Qur'an, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika imam membaca idza quri'al Qur'an, jika dibacakan Al-Qur'an, fa ansitu, simak. Ya. Fa ansitu wasma'u, dan dengarkan, la'allakum turhamun. Simak dan dengarkan agar kalian mendapat rahmat. Jadi kalau imam lagi baca, kita dengerin. Nah, ini berarti dalil untuk yang mengatakan kalau dengar jangan baca, kalau nggak dengar baca. Begitu ya. Berarti kalau jahar jangan baca, kalau sir baca. Ya, begitu. Jadi kalau madzhab Syafi'i ya tadi, karena hadis mengatakan jangan baca kecuali Al-Fatihah. Dan salat nggak sah kalau nggak baca Fatihah. Nah, yang itu mengatakan, kan kata Nabi baca imam cukup, ya udah, maka semuanya benar. Nah, gitu. Ya, semuanya benar. Lah, Ustaz, kok Nabi kenapa ngasih hukum yang beragam? Gitu ya. Nah, ini jawaban saya nih, nggak di buku tapi ini jawaban saya. Ya, ini ijtihad saya. Ya, Nabi memberikan jawaban yang beragam. Itu kalau kita ingin memahami, kita lihat konteksnya. Nggak cukup teksnya, lihat konteksnya, sehingga nanti kita menerapkan dalil, konteks ini dalil ini, konteks ini dalil ini, konteks ini dalil ini. Nah, begitu ya. Contohnya nih, kalau kita pakai mazhab Hanafi, itu cocoknya buat siapa? Buat orang yang baru masuk Islam. Buat orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam kan yang pertama bisa dikerjakan apa? Apa yang pertama kali bisa kerjakan? Syahadat. Nah, sholat belajar dulu, susah. Nah, syahadat gampang, tinggal ikutin aja. Ayo baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai sudah. Jadi muslim. Jadi muslim. Nah, begitu jadi muslim dia sudah wajib udah wajib sholat. Terus kapan belajarnya dong? Butuh waktu. Ya kan? Terus kapan sholatnya? Tunggu besok? Ya nggak boleh, harus sholat sekarang. Harus sholat sekarang. Nah, makanya pakai mazhab Hanafi, ikut aja imam, selesai sudah. Nah, itu yang saya ajarkan kepada mu'alaf begitu. Ya, saya lagi bimbing mu'alaf, saya bilang gampang. Yang penting setiap kamu dengar azan langsung ke masjid, jangan ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan fikihnya beda lagi. Kalau ketinggalan gimana? Kan begitu kan? Ya kan? Yang penting dengar azan ke masjid, saya bilang begitu. Ke masjid ya, saya bilang gitu. Ke masjid, saya bilang gitu. Ke masjid ya, ke masjid. Ikutin aja imam. Imam angkat tangan takbir, ikutin. Imam buku, ikutin. Imam selesai, sah, saya bilang. Imam boleh, saya bilang sah. Nah, ini mazhab Hanafi. Jadi jangan sholat kan rukunnya baca Fatihah, diajarin Fatihah. Nah, Fatihah 7 ayat berapa waktu dibutuh buat hafal? Harus gini, ya udah kamu belajar sholat dulu baru masuk Islam. Nah, emang begitu urutannya? Belajar sholat dulu baru masuk Islam? Ini tambah repot, orang nggak masuk Islam. Makanya bang, masuk Islam gampang. Makanya bilang, iya gampang Sat ya. Belajar Ustaz gampang ya, kenapa sama orang susah? Nah, emang karena saya kasih yang gampang, saya bilang. Saya kasih yang gampang. Selama yang gampang ada, saya kasih yang gampang. Yang susah ada, tapi saya kasih yang gampang. Begitu. Jadi misalkan saya bilang,
Kamu lagi sendirian, kamu udah yakin agama Islam yang benar, kamu udah yakin Allah Tuhan satu-satunya, nggak ada yang lain, kamu yakin ya bahwasanya Nabi Muhammad utusannya, ucapin syahadat, kamu sudah muslim. Saya bilang begitu kan. Nah, salatnya di masjid ya, di masjid saya bilang, jangan nggak di masjid, nanti kamu bingung lagi salat. Nah kalau wudhu, wudhu mah gampang banget, wudhu bisa ngikutin. Orang wudhu ikutin aja, ikutin aja udah. Ya kan? Nah, salatnya gimana? Ikutin imam. Niatnya gimana? Niat ikutin imam, gitu juga. Ikutin aja dah bukannya. Imam salat, ikutin salat. Udah gitu. Cuma tadi ya, ingat, jangan ketinggalan. Kalau ketinggalan bingung lagi kan? Jika gak ngerti. Imam 4 rakaat, salam. Dia 3 rakaat, salam juga ntar. Ya kan? Paham ya Bapak ya? Jadi kita ajarin dia mazhab yang gampang. Nah ini salah satu contoh perbedaan mazhab menjadi alternatif. Gitu ya? Nah kalau kedua, kalau imam bacaannya enak, suaranya bagus, kita ngerti, itu malah baca gak enak. Di satu begitu. Jadi rancu bacaan saya. Saya baca Fatihah jadi berantakan gara-gara dengerin imam. Baca Fatihah saya berantakan. Kenapa? Imam baca saya paham, karena saya paham kan? Kan bingung kan? Kuping dengar bacaan imam suaranya enak saya paham, tapi saya baca Fatihah juga kan bingung jadinya. Udah saya nggak baca. Saya dengerin aja imam tuh gitu. Nah, berarti tadi kalau dengerin dah, nggak usah baca. Kalau jahar, ya udah nggak usah baca. Nah begitu. Itu konteksnya begitu ya. Nah tapi kalau bapak-bapak yang nggak menikmati bacaan imam, nggak ngerti bacaan imam, baca Fatihah, jangan kagak baca. Paham ya? Bacaan imam dengan nikmatin suaranya, ya kan? Bacaan yang dibaca imam dia kagak paham maknanya, dia nggak bisa khusyuk kan? Baca Fatihah, jangan kagak baca. Jangan kagak baca. Baca Fatihah, jangan kagak baca. Jangan pilih, kan katanya diem aja sah. Ya kan? Jangan pakai mazhab yang ini, kagak cocok. Baca ya. Kenapa? Karena imam baca kamu nggak dengerin. Mana mengamun. Tapi bagi yang dengar bacaan imam, dia ngerti, dia paham, dia nikmatin, bacanya enak. Ya, nah udah dengerin aja dah. Nah tuh begitu. Ya kan? Jadi gitu ya konteksnya ya, Bapak udah paham ya? Ya, jadi perbedaan pendapat itu bukan perbedaan pertentangan, tapi keberagaman untuk kondisi yang beragam. Nah, insya Allah paham ya Bapak ya? Keberagaman pendapat untuk kondisi yang beragam. Lihat kondisi kita yang mana, pakailah yang itu. Gitu. Kenapa? Karena satu hal yang nggak boleh tidak terjadi. Itu apa? Sholat itu untuk mengingat Allah. Jadi nggak boleh bengong. Saya nggak baca, betul, tapi saya dengerin bacaan imam. Berarti kan saya khusyuk juga kan dengan bacaan imam. Saya paham mananya. Terkadang bacaan imam salah, terganggu saya. Ya, walaupun misalkan nggak hafal banget, kalau bacanya harusnya A jadi I, saya tahu tuh. Kenapa? Ya karena telinga saya terbiasa dengan bahasa Arab. Ya kan, terbiasa dengan bahasa Arab. Kok A sih, kan mestinya I, nah kan gitu kan. Kok bacanya mansub, mestinya marfu, kan gitu ya. Ya walaupun nggak hafal persis, tapi karena tahu bahasa Arab, paham maknanya, jadi tahu baca di mana. Itu terganggu juga tuh. Jadi walaupun nggak baca sama sekali, dengerin bacaan imam, menyimak, nah itu berarti sedang sholat juga namanya. Misalnya saya Bapak ya, jadi bukan berarti beda pendapat mau pilih seenaknya, jangan juga ya. Ingat tuh, sejauh yang saya pahami, keberagaman pendapat fikih itu bukan seperti keberagaman makanan. Silakan yang dan ikan ambil ikan, yang dan daging ambil daging, yang dan ayam enggak begitu ya, enggak. Oke, paham ya? Jadi keberagaman pendapat ulama itu bukan seperti keberagaman makanan. Saya nggak ada ikan, saya ambil daging aja.
Saya nggak makan daging sama ayam aja. Saya nggak makan daging-dagingan sama makan telur. Kagak beda. Jangan dikira keberagaman pendapat itu kayak keberagaman makanan kita mau makan sesuai. Kagak beda. Keberagaman pendapat ulama itu keberagaman untuk kondisi yang beragam. Benar jelas ya Bapak ya? Oke. Terakhir nih tanggung biar nanti pertemuan depan udah kita ganti judul. Ya. Nah, terakhir nih ya pasal terakhir ya. Nggak apa-apa ya, terakhir Bapak ya, satu lagi. Ya, ulama sepakat kalau imam sholatnya batal karena wudhunya batal, maka sholat makmum enggak batal. Ini ulama sepakat nih, ya, imam batal, wudhunya, toharohnya batal, berarti kan sholatnya batal kan? Nah itu makmum sholatnya enggak batal. Nah, tapi seperti yang sudah saya sampaikan. Bukan berarti selanjutnya makmum sholat masing-masing, enggak. Tapi ada satu orang yang melanjutkan menjadi imam. Misalnya udah jelas ya, ini udah pernah saya sampaikan nih, ya. Makanya yang di belakang imam itu sebaiknya yang bisa jadi imam juga, ya. Dan lebih baik lagi imam yang batal tarik satu orang untuk jadi makmum. Itu yang tepat ya. Tapi kalau imamnya nggak tahu hukum begini, pergi aja kan, berarti salah satu makmum dengan sukarela maju ke depan jadi imam. Gitu ya. Jadi bukan sholat masing-masing, enggak. Lanjut sholat masing-masing, salah. Ya, enggak ya. Oke, nah ini ulama sepakat nih ya, seperti itu. Jadi kita harus tahu yang mana ulama sepakat, mana yang ulama beda pendapat ya. Kalau sepakat kita nggak boleh bikin pendapat lain. Tapi kalau ulama beda pendapat, nah itu berarti kelapangan namanya. Nah, adapun yang ulama beda pendapat adalah kalau imam sholat dalam keadaan junub, lupa dia belum mandi. Dia junub lupa belum mandi sholat jadi imam, ya kan? Gitu ya. Taunya udah selesai sholat. Ya gitu ya, begitu. Oke. Tapi kayak jarang ya. Jarang ya yang apa namanya junub terus lupa mandi, jarang ya. Gitu, iya gimana? Hah? Ya makanya ini saya lagi bahas, ya kan gitu. Oke. Ya kan? Nah, pendapat pertama mengatakan ya sholatnya tetap sah, sholat makmum tetap sah. Oke, jadi imam tahunya setelah selesai sholat. Nah, gimana nih, ya kan? Nah, pendapat pertama mengatakan sholat makmum tetap sah. Pendapat kedua mengatakan sholatnya enggak sah. Oke, nah pendapat ketiga farroko, membedakan, ya. Antara imamnya tahu dia sholat dalam keadaan junub atau dia lupa. Kalau imam tahu dia junub tapi dia sholat, nah itu sholatnya nggak sah. Tapi kalau imamnya lupa, kalau dia junub lalu dia sholat, maka sholatnya sah. Oke, paham ya? Iya, kalau imam udah pasti batal, pasti ngulang, kan makmum jadi masalah. Makmum jadi masalah ya. Kalau imam udah pasti ngulang, udah jelas. Kalau imam udah pasti ngulang, jelas nih makmumnya. Ngulangin nggak kan gitu kan? Gitu ya? Makmumnya ngulangin nggak kan gitu? Hah? Ya, makanya kan kita bilang makmumnya ngulangin nggak gitu loh. Sah nggak sholatnya makmum? Kalau sholat imam udah jelas kagak sah. Udah jelas. Sholat makmum sah nggak? Tadi 3 pendapat yang mengatakan ya sah, yang mengatakan enggak sah, yang mengatakan kalau imam tahu dia junub tapi tetap sholat enggak sah. Tapi kalau imamnya lupa, dia lupa kalau dia junub, nah itu sholatnya sah. Gitu. Ya kan?
Nah, pendapat pertama yang mengatakan sah itu pendapat mazhab Syafi'i. Ya kan, mazhab Syafi'i yang mengatakan tetap sah. Jadi misalkan begitu salam, dia baru ingat ya kan, ya iya sebelum mandi kan gitu, ya kan, ya, belum mandi. Gitu. Nah, itu kalau pendapat Syafi'i, sholat makmum tetap sah. Berarti makmum nggak ngulangin ya, imam doang yang ngulangin. Nah, pendapat kedua pendapat mazhab Hanafi yang mengatakan tidak sah. Ya kan? Nah, pendapat ketiga mazhab Maliki yang mengatakan kalau imamnya lupa sah. Ya. Nah, ini semua pendapat berdasarkan kaidah ijtihad yang baku di setiap mazhab. Kenapa mazhab Hanafi mengatakan sah? Karena bagi dia salatnya makmum itu salatnya imam. Jadi makmum sama imam satu jasad. Begitu. Makanya tadi kan cukup bacaan imam, makmum nggak perlu baca. Ya, jadi makmum dengan imam itu satu jasad, dianggap satu jasad. Oke? Makanya tadi kan pendapat Hanafi cukup bacaan imam kan, makmum nggak perlu baca. Jadi dianggap satu jasad tuh. Nah, maka kalau imamnya nggak sah, ya makmumnya nggak sah juga. Tuh, begitu. Ya kan? Nah, kalau Syafi'i enggak. Sholat makmum, sholat imam, tapi yang menyatukan kebersamaan dan kebarengannya. Makanya kenapa mazhab Syafi'i makmum tetap wajib baca Fatihah. Tetap wajib baca apa? Fatihah. Nah, sholat yang tadi imam junub, kenapa tetap sah? Ya karena memang sholat makmum sudah sesuai dengan aturan, makanya sah. Berarti sesuai dengan kaidah ijtihadnya. Jadi nggak pelin-pelan, kagak. Sesuai dengan kaidah ijtihadnya. Justru kalau dibalik malah bingung kita, ya kan? Loh kok Syafi'i bilang kagak sah? Nah, jadi malah nggak sesuai dengan kaidah ijtihadnya, ya kan? Nah, kalau Maliki umumnya memang dia membedakan antara ini beda, nah begitu. Ya kan, kita tadi yang sholat baca Fatihah kan, kalau jahar nggak baca, kalau sir baca kan gitu ya. Kalau Syafi'i kan nggak, mau jahar mau sir tetap baca Fatihah kan gitu. Ya. Oke, baik ya Bapak sekalian, selesai sudah pembahasan dari kitab ini tentang sholat berjamaah. Ya, insya Allah yang akan datang saya tunggu ya masukan dari Bapak semua. Kita membahas bab apa. Gitu. Oke. Sebelum saya tutup, ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Masih ada? Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Yang masuk, berarti dalam satu ibadah itu kita bisa menentukan dalam kondisi apa kita menggunakan bahasa itu. Ya. Boleh memilih. Jadi memilihnya sesuai dengan keadaan, bukan sesuai dengan kemauan. Nah itu. Nah, misalnya gitu ya. Sholat, biasanya saya membaca, tapi memang karena itu ada masalah saya melanggar sampai dengan selesai imam membaca Fatihah kemudian melanjutkan bacaan surat. Saya baru ingat saya belum baca Fatihah dan mau selesai rukuk dulu. Nah, di situ apakah saya boleh memilih? Oh, ini kan boleh. Oke, baik. Pertama, kalau kita pakainya mazhab yang tetap mewajibkan baca Fatihah, itu baca Fatihahnya ketika imam baca surah, bukan ketika imam baca Fatihah. Kenapa? Karena Fatihah rukun, ya kan? Nah, sementara surah sunnah. Oke? Nah, maka ketika imam baca yang sunnah, kita baca yang rukun. Nah, begitu. Oke? Nah, begitu rukun kita selesai, kembali ke yang wajib. Wajibnya apa? Mendengarkan. Nah, begitu. Jadi baca Fatihah bukan ketika imam baca Fatihah ya. Makmum baca Fatihah bukan ketika imam baca Fatihah. Ya. Jadi ketika imam baca Fatihah, makmum menyimak, mendengarkan. Nanti ketika imam baca surah, nah baru makmum baca Fatihah. Nah, tadi yang Bapak bilang sakta ya. Ya kan? Nah, makanya sebagian ulama menganjurkan kepada para imam setelah amin kasih jeda buat makmum baca Fatihah. Nah, ya baca Fatihah pokoknya, baca Fatihah berapa detik? 10 detik, ya kasih jeda.
Hah? Oh, sir. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Baru kemudian jahar. Iya. Betul. Iya. Benar. Jadi dia pakai mazhab Maliki namanya. Karena Maliki kan tadi kalau imamnya sir, makmumnya baca. Kalau imam jahar, makmum enggak baca, kan begitu kan? Ya. Enggak, kalau sapi jadi enggak ada anjuran malah. Betul. Ya kan? Jadi agar makmum bisa baca Fatihah yang sempurna, maka imamnya mungkin diam dulu sejenak atau udah mulai baca tapi sir. Nah, begitu. Betul. Ya, sehingga perintah Nabi untuk baca Fatihah juga iya. Betul. Karena memang mohon maaf, kalau mungkin kita ngadakan survei, seberapa banyak orang jadi imam udah belajar fikih tentang imam gitu. Gitu ya. Seberapa banyak orang jadi imam tapi udah belajar fikih jadi imam, kan gitu ya. Ya gitu. Mungkin kalau kita survei banyak yang belum belajar fikih tentang imam gitu ya. Nah, makanya yang tadi Bapak katakan banyak yang tidak mengerjakan. Ya kan, betul ya. Jadi memang sebaiknya imam tuh kasih jeda agar makmum baca Fatihahnya selesai, nah baru imam baca atau baru menjaharkan bacaannya. Betul, itu bagus ya seperti itu. Oke, tadi saya belum jawab ya. Jadi apakah saya membaca Fatihah atau? Iya, baik. Ya, jadi hukum itu bisa berbeda ketika kondisi berbeda. Hukum ketika sebelum terjadi dengan hukum setelah terjadi itu bisa berbeda, ya kan? Nah, kalau hukum setelah terjadi itu bisa namanya mura'atul khilaf. Kita mempertimbangkan pendapat lain, ya. Jadi pertimbangkan pendapat lain itu kalau sebelum terjadi. Maaf, setelah terjadi. Tapi sebelum terjadi, kan kita baca tuh. Nah, setelah terjadi, wah ini kalau saya baca, imam udah rukuk. Berarti kita bisa ya ke mazhab yang lain, begitu ya, seperti itu. Itu namanya mura'atul khilaf. Karena kalau kita paksakan baca, tapi kalau itu bukan sapi ya, kalau sapi tetap wajib baca tuh, baca. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i kalau imam sudah rukuk kita masih baca, imam bangun dari rukuk lalu kita rukuk, itu masih boleh, ya kan? Hah? Iya. Enggak, kalau masbuk lain lagi. Enggak, ini kan cerita dia, ini kan kasus dia nih. Dia kan enggak baca karena ngelamun, bukan karena masbuk. Ya kan? Bukan karena masbuk ya. Ini saya menjawab pertanyaannya. Iya. Ya. Jadi kalau ini kan pertanyaannya dia bukan masbuk. Ada kesempatan baca tapi dia ngelamun. Ya kan? Gitu. Pas imam rukuk dia baru ingat membaca. Nah, itu tetap baca. Nah. Iya. Ya itu kalau nggak masbuk. Takbirnya bersama imam. Iya. Betul. Ya, karena nanti kalau imam rukuk kita masih baca Fatihah, imam bangun kita baru rukuk, itu masih boleh karena baru ketinggalan satu rukun. Rukuk. Tapi kalau imam udah diri, tidak keburu sujud kita belum rukuk, nah itu baru kita salatnya batal. Karena udah ketinggalan dua kan? Ketinggalan rukuk sama ketinggalan tidak. Tapi kalau ketinggalan rukuk saja ya, imam bangun tidak, kita baru rukuk, nah itu masih sah. Jadi saya kalau selesai Fatihah, imam rukuk, saya rukuk aja, berarti saya nggak baca Fatihah. Iya. Terus saya nambah satu rakaat lagi, di 5 rakaat zuhur. Jadi orang ada di rukuk lagi, masukkan Jumat, kayak bayar zuhur 5 rakaat. Bapak nggak masbuk? Oke. Sepaham saya, ya kan?
Yang dikatakan muwafiq itu yang takbirnya bersama imam. Tapi kalau takbirnya ketinggalan, tetap dihitung masbuk, walaupun dapat rakaat tersebut, gitu. Ya kan? Nah kalau orang takbir bersama imam, masih baca fatihahnya ketinggalan, secepat apa imam baca fatihahnya? Walau kilat banget, masa kita baru baca 2 rakaat, imam udah kelar fatihah. Ya. Nah kalau saya lebih cenderung dalam menetapkan hukum melihat makosidnya, melihat tujuannya, gitu ya. Nah kalau ada imam seperti itu, nah itu udah murni kesalahan imam dah, gitu ya. Makanya imam tuh jangan buru-buru, sedang aja dah. Jadi jangan sampai makmum ya sholatnya nggak sempurna gara-gara imam. Ya, jangan buru-buru ya, jangan. Sedang aja dah. Ya sedang ya. Misalkan nih, ruku baca tasbih 3 kali, kasih kesempatan mau baca tasbih 3 kali, gitu kan? Duduk antar sujud, kan doanya lumayan panjang tuh. Kasih kesempatan mau baca doa semuanya. Jangan kita baru baca Robek Firli, udah wujud lagi ya, Robek Firli. Kasihan makmumnya nggak baca jadinya. Memang sah sholatnya, cuma kasihan. Kaidahnya tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Hal yang dilakukan oleh seorang imam harus mempertimbangkan kemaslahatan makmum. Kaidahnya begitu. Ya. Jadi kalau jadi imam juga jangan buru-buru ya, dan juga jangan terlalu lama ya. Jadi wasat aja, sedang-sedang aja. Oke. Baik Bapak sekalian ya, kita cukupkan pertemuan kita pagi ini sampai di sini. Kalau imam agak lama, biasanya bukan. Iya. Ya. Oke. Nah, ya makanya jangan lama-lama banget, tapi yang cepet banget ya, sedang-sedang aja lah, gitu ya, seperti itu. Kecuali sholat tertentu yang disepakati panjang ya, kayak tarawih, nah itu yang protes yang salah nanti. Kita udah sepakat sholatnya lama kan gitu ya. Nah, gitu. Ya lihat jamaahnya aja dah, mayoritas semuanya gimana. Atau mungkin begini, karena kita masjid ini banyak, yang mau sholatnya cepat silakan datang ke masjid yang cepat, gitu kan. Yang mau santai hadir di masjid yang nyantai, begitu aja udah solusinya ya. Jadi jangan sampai kita juga menghalangi orang yang ingin sholat panjang, jangan ya, jangan menghalangi orang yang ingin sholat panjang. Begitu aja solusinya, ya kan. Yang mau sholatnya panjang di Baitul Salam, ya kan. Yang mau sholat cepat silakan di masjid yang lain. Nah begitu aja udah. Yang mau sholat tarawihnya 23 di Baitul Salam, yang mau 11 silakan. Udah begitu aja, ya. Jadi kita bikin kemudahan buat orang, ya. Jangan kita menghalangi orang yang pengen sholat panjang karena kita pengen cepat, dan juga ya yang pengen cepat kasih lagi fasilitas lain, ya. Baik Bapak sekalian yang dirahmati Allah Taala, ya. Kita cukupkan sampai di sini ya taklim kita, ya. Pertemuan yang akan datang saya tunggu kabarnya dari DKM ataupun dari jamaah, ya. Tema apa yang akan dibahas berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.